Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya Bapak ingin tahu tentang kehadiran anak-anak pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Apa hadir semua? Ada yang nggak hadir Pak, satu orang. Siapa yang tidak hadir? Teguh Pak, Oh, Teguh. Kenapa dia? bilang teman saya dia sakit Pak. Oh, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dia agar segera kembali berkumpul dengan kita belajar di sini. Amin. Ya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang adab. Tentang adab. Di sini ada yang tahu tentang pengertian adab nggak? Belum tahu. Jadi Bapak jelaskan di sini tentang adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan ajaran agama. Ya. Jadi adab di sini anak-anak ada banyak. Ada adab kepada kedua orang tua, ada adab terhadap guru, ada adab terhadap teman, ada adab terhadap masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang ingin Bapak tekankan pada pembelajaran ini adalah adab kepada orang tua. Apa saja adab terhadap kedua orang tua? Adab yang pertama ialah mentaati perintah kedua orang tua. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam, kita wajib mentaati, tidak boleh menolaknya. Contohnya kita diperintahkan untuk sholat, apakah kita wajib mentaatinya? Jelas wajib, ya kan? Kecuali kita diperintahkan untuk menyekutukan Allah, misalnya kita disuruh menyembah pohon. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang jelas dilarang oleh agama dan kita pun tidak boleh mentaati perintah walaupun itu dari orang tua. Walaupun dalam ajaran Islam menuruti perintah orang tua adalah wajib, akan tetapi jika bertentangan dengan ajaran agama maka ini haram untuk ditaati. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan kepada manusia, tidak ada ketaatan kepada manusia untuk kemaksiatan kepada Allah. Dan apabila kita misalnya contoh nih, saudara Agus disuruh oleh bapaknya untuk beli gula atau beli gas di warung, itu tidak boleh kita menolaknya, apalagi sampai berkata, nanti aja, jangan. Ini kita harus segerakan panggil orang tua karena ini adalah salah satu adab atau akhlak yang mulia. Ya, apabila kita menolak perintah dari orang tua, kita mengucapkan atau tidak mau atau nanti, nah ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua, karena kita harus menyegerakan panggilan kedua orang tua, ya. Ada firman Allah juga kan, fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan, sesekali kita mengatakan gitu, ya. Jelas ini dilarang oleh agama. Kemudian adab yang kedua ialah yang biasa kita temukan sehari-hari. Ada banyak anak-anak yang kita temukan, mungkin teman-teman kalian di sini insya Allah tidak ada ya, yang kadang bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua. Ini adalah perilaku yang tidak terpuji. Misalnya disuruh ke warung beli gula, dia malah cemberut. Ini tidak boleh, ya. Ini termasuk akhlak yang buruk. Lalu tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua. Sebagaimana dulu Nabi di zaman dulu, sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat beliau itu tidak pernah ada yang meninggikan suara di hadapan beliau. Tandanya apa? Ini adalah bentuk penghormatan. Betul.
Ini adalah bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan ini adalah akhlak yang baik. Kemudian Bapak ingin tanya hikmah daripada atau keutamaan daripada memiliki adab atau berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa nyebutkan nggak satu contohnya? Saudara Mul, Nak Mul? Anu Pak, disayangi orang tua. Ya, bisa disayangi oleh orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama, sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya apa sih amalan yang paling utama gitu yang bisa kita kerjakan di dunia ini, yang pertama itu adalah sholat, yaitu sholat tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad. Yang kita tekankan di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sudah jelas di sini adalah berbakti ini adalah suatu amalan yang paling utama yang pasti akan diganjar pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian hikmah yang lain ialah perbuatan baik kita itu akan ada efeknya gitu di kemudian hari. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan seseorang itu dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan dahulu. Jadi gini, misalnya nih anak-anak ini di rumah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan tidak mungkin, bahkan kemungkinan besar anak-anak kalian juga suatu saat nanti jika kalian sudah beristri, beranak, anak-anak kalian ini akan mengikuti kalian. Karena itu tadi yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi, al jazaa'u min jinsil amal. Atau dalam asar lain, kama tadi nutudan. Sebagaimana kau berbuat, kau akan dibalas. Sebaliknya, apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, pasti nanti apabila kita punya anak-anak, anak kita pun pasti akan durhaka kepada kita. Jadi sudah seharusnya kita membuat kenangan-kenangan baik, apalagi kita masih muda seperti ini, dengan apa? Salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita masuk kepada ancaman kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nak Jody, tahu nggak apa aja ancaman kalau berdurhaka kepada kedua orang tua? Sebutkan satu saja, Nak Jody. Ancaman atau hukuman tatkala kita durhaka apa aja nih? Oh ya, jadi ancaman atau hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ialah disegerakan azabnya. Jadi luar biasa sekali nih ya orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua perbuatan dosa yang disegerakan hukumannya atau disegerakan azabnya ialah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat zalim, dan al-uquq atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, berkah hidup kita, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sampai di sini sudah paham atau belum, atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Oh ya, silakan Nak Mul, apa yang mau ditanyakan? pertanyaan saya Pak, ketika kita sedang sholat, nah pas sholat itu orang tua saya manggil untuk nyuruh misal beli gas di warung, itu bagaimana Pak? Apakah sholat saya dibatalkan atau gimana itu Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi tatkala kita sholat, lalu ada panggil orang tua untuk memerintahkan kita untuk ke warung ya, apakah dibatalkan atau dilanjutkan? Ya. Jadi jawabannya adalah tergantung kita sholat apa dulu nih. Apabila kita sholat wajib, maka sholatnya wajib dilanjutkan dan jangan hiraukan dulu orang tua, terkecuali sholat sunnah. Sholat sunnah ini kita wajib batalkan karena hukumnya sunnah. Sebagaimana ulama menyebutkan bahwasanya hal yang wajib itu diutamakan daripada yang sunnah. Ya Anak Mol. Jadi kalau posisinya Anak Mol lagi sholat wajib, kita teruskan saja sholatnya. Apabila kita sholat sunnah, maka kita wajib menghentikan sholat sunnahnya, lalu kita segera memenuhi panggilan orang tua. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Jadi kesimpulannya atau sebagai penutup pada pertemuan
pada pagi hari ini, ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan yang luas yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, apabila kita durhaka, apabila kita membangkang dari perintah kedua orang tua, maka ini akan menyeret kita ke dalam lembah api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi semoga pada pertemuan pagi hari ini bisa diambil faidah untuk selalu berbakti dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Dan Bapak ingin memberikan PR atau tugas kalian di rumah untuk mencari adab-adab kepada kedua orang tua. Karena tadi Bapak hanya menyebutkan 3 poin saja adab kepada kedua orang tua. Maka nanti tugas kalian di rumah adalah untuk mencari adab-adab yang lain kepada kedua orang tua. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang Bapak akan mengkoreksi dan akan memberikan nilai. Ya, mungkin itu saja ingin Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.